wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah publikasi dan jurnalisme yang berjudul Jurnalisme Digital dan Blogging. Begitu cepat, betul-betul memberikan perubahan yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Yang awalnya mereka memperoleh dan menyebarkan informasi hanya melalui media konvensi seperti koran maupun televisi, sekarang mereka bisa mencari atau memperoleh informasi atau bahkan menyebarkan informasi melalui internet, yaitu berupa handphone yang selalu kita bawa kemana-mana. Apa dampaknya, apa manfaatnya? Akses secara cepat bisa kita lakukan melalui media digital, sehingga urgensinya apa? Ialah mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui internet. Itu nanti berbeda dengan blogging. Jadi maksudnya bakal itu nanti ketika seorang ingin menulis pengalamannya, pribadinya, atau opininya, pengalaman pribadi atau opininya, dia tidak harus menjadi seorang jurnalis. Mungkin teman-teman akan bertanya, apakah ketika seorang ingin menulis dalam blogging itu dia harus menjadi seorang jurnalis? Enggak. Kenapa? Karena ketika dia ingin menulis dalam blogging, situs blogging yang membayar atau tidak, itu dia menulis pengalaman pribadi dia atau opini dia terhadap suatu berita. Jadi yang ini menjadi bagian dari perkembangan media digital mendukung penyebaran informasi secara cepat. Peran blogging dalam jurnalisme digital: media penyebar informasi, sarana berbagi opini dan gagasan, media edukasi, wadah citizen jurnalisme, sarana dokumentasi informasi. Perlu digarisbawahi bahwa wadah citizen jurnalisme maksudnya apa? Yang menulis blogging itu bukan khusus orang yang jurnalisme saja. Orang-orang yang tidak ada keahlian dalam jurnalis itu bisa bisa menulis pengalaman pribadinya atau opininya. Terus kelebihan dan kekurangan yang blogging yang kelebihan ialah mudah dibuat. Maksudnya apa? Kalau blogging itu tidak membutuhkan fakta, tidak membutuhkan data, tidak harus terjun ke lapangan untuk observasi, tidak harus ada orang yang diwawancara. Kenapa? Karena isi blogging itu pengalaman kita. Terus yang kedua ialah biayanya rendah, harus ada biayanya rendah. Terus yang ketiga ialah menjangkau banyak pembaca. Maksudnya menjangkau banyak pembaca, bisa diakses dan bisa dilihat oleh siapa saja. Terus yang keempat ialah interaktif. Kekurangannya informasi belum tentu terverifikasi, rentan hoax. Rentan hoax itu maksudnya apa? Kan semua orang bisa menulis dalam blogging. Semua orang bisa menulis dalam blogging. Bisa saja apa yang ia tulis itu tidak berdasarkan data, tidak sesuai dengan apa realitanya. Misalkan dia menulis orang yang mandi dengan bunga 7 rupa bisa menyembuhkan penyakit jantung misalkan. Nah itu kan hoax. Karena kenapa ya? Dia menulis pengalaman pribadi ya, mungkin ketika ia menggunakan hal tersebut, mempraktikkan hal tersebut itu berhasil, tapi dia tidak mencantumkan referensi mana yang dia dapatkan. Terus yang ketiga ialah kredibilitas berbeda-beda. Pengertian media sosial. Media sosial ialah platform digital yang memungkinkan pengguna membuat, membagikan, dan berinteraksi dengan informasi secara online. Tentunya kita tahu seperti media digital, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain dan yang lain-lain. Itu merupakan media sosial yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam kegiatan kita. Terus selanjutnya adalah media sosial dalam berita, seperti contoh Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Terus media sosial dalam jurnalis, sumber informasi awal suatu peristiwa sebelum diliput resmi. Terus yang kedua ialah sarana penyebaran berita secara cepat dan luas ke banyak audiens. Yang ketiga interaksi dengan audiens. Yang keempat promosi konten berita dan artikel agar lebih banyak dibaca. Berita di media digital itu harus faktual, aksi audiens. Pentingnya akurasi, etika, dan verifikasi dalam penggunaan blogging dan media sosial.
Baik, terima kasih atas perhatian. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi yang saya sampaikan. Monggo nak. Tanya sih muter isi hantu. Jurnalisme digital langsung dia. Terima kasih untuk moderator. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan kecepatan penyebaran berita dengan ketepatan informasi dalam jurnalisme digital. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan Speak. dari Mbak Ina ya, yaitu sudah saya sedikit singgung mengenai karakteristik jurnalisme digital, yaitu cepat, interaktif, mudah diakses dan jangkauan luas. Di samping itu, berita itu harus mengandung fakta. Ketika jurnalis ingin menyebarkan informasi, dalam pikirannya itu bukan hanya bagaimana informasi yang disebarkan itu tersebar secara luas, tetapi juga mengandung fakta sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Misalkan ternyata di lapangan itu terjadi bencana banjir yang menyebabkan pohon itu tumbang, tapi tapi dia dalam menulis berita tersebut sedikit dimelencengkan, kayak bukan hanya pohon saja yang tumbang, tapi sampah berkeliaran misalnya. Nah, itu kan membuat situs yang dibaca nanti itu membuat masyarakat itu tidak percaya lagi dengan berita tersebut. Misal ternyata berita tersebut diupload di website kompas.com misalkan, tapi masyarakat tahu bahwasannya kompas.com ini banyak melakukan kekeliruan, kesalahan dalam menyebarkan informasi, sehingga akibatnya apa? Daya masyarakat membaca kompas.com itu menurun. Terus itu juga mempengaruhi biaya pendapatan yang akan dia dapatkan. Maksudnya apa? Ketika seorang jurnalis mengupload berita itu pasti biasanya mendapatkan sedikit keuntungan dari tulisannya. Jadi kesimpulannya, bagaimana caranya? Yang pertama itu harus diverifikasi, Mbak. Yang pertama itu harus diverifikasi mana berita yang harusnya layak untuk disebar, mana yang tidak. Dan yang pertama dan yang harus dipikirkan, yang utama itu bukan bagaimana berita itu cepat tersebar, tapi bagaimana berita tersebut mengandung fakta yang aktual, sehingga masyarakat bisa percaya pada berita